Bapak Ibu, oleh karena kasih-Nya, Tuhan telah rela berkorban untuk mati bagi setiap kita. Kiranya kasih yang sama, yang juga menjadi semangat bagi setiap kita untuk menyatakan sikap rela berkorban bagi kehidupan orang lain. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan bagi Bapak Ibu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga pada malam ini. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang Sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Ulangan 20 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh jaga kami dalam aktivitas, kegiatan, pekerjaan pelayanan di sepanjang hari ini Bapa, dan kerinduan hati masing-masing kami dari rumah kami Tuhan untuk bersatu hati, beribadah kepada Tuhan, memuji-muji nama-Mu, dan sebentar akan membaca sekaligus merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati setiap kami, termasuk juga hamba yang sebentar akan menyampaikan firman, agar kami mampu untuk memahami, bahkan juga turut melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari kitab Ulangan 20, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9, yang menyatakan, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara dengan demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom.
Walaupun saya belum bisa mendengar sapaan shalom dari Bapak Ibu secara langsung, hanya dari setiap petugas yang boleh bertugas dalam rekaman ibadah pada hari ini, walaupun saya belum bisa melihat keadaan situasi yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, tapi saya selalu berharap kita semua tanpa terkecuali dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini temanya berbicara tentang rela berkorban. Nah tentu rela berkorban ini tidak asing ya Bapak Ibu, apalagi jika konteksnya adalah di dalam keluarga. Contohnya seorang orang tua bersama dengan anak-anak. Apa saja pasti akan dilakukan oleh orang tuanya supaya anaknya berhasil, berkorban. Anak harus menjadi lebih daripada orang tuanya. Lebih pintar, lebih sukses, lebih kaya secara materi, lebih bermasa depan, lebih berpengalaman, banyak hal. Maka itu Bapak Ibu, gak apa-apa istilahnya. Papa mama gak makan asalkan anak-anak makan. Gak apa-apa uang tabungan papa mama habis, yang penting anak bisa sekolah tinggi-tinggi. Gak apa-apa banting tulang habis-habisan, yang penting anak-anak punya masa depan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika rela berkorban ini kita tarik konteksnya ke dalam kehidupan bersama dengan sesama. Rela berkorban terhadap sesama. Saya rasa saya dan juga Bapak Ibu barangkali memiliki pertimbangan-pertimbangan yang khusus untuk rela berkorban terhadap sesama. Belum lagi bagi setiap kita yang egonya masih sangat tinggi ya Bapak Ibu. Kadang pikir-pikir dulu, cukup gaya uang mau bantu tetangga kasih pinjam. Kadang kita masak, cukup gaya ini mau bagi tetangga lauknya barangkali. Atau misalnya Bapak Ibu pulang kerja barangkali naik bis, duduk, kemudian lihat orang yang lebih tua yang gak kedapatan kursi, tapi aduh mungkin gak ya aku kasih kursinya buat oma opa ini, padahal aku juga lagi capek di sini. Terkadang kalau kita berbicara konteksnya tentang sesama, rela berkorban ini jadi lain Bapak Ibu. Berbeda kalau kita berbicaranya soal keluarga. Nah kiranya Bapak Ibu pembacaan Alkitab kita pada hari ini memberikan pertimbangan yang baru bagi setiap kita, terkhusus juga bagi saya secara pribadi, soal menyatakan sikap rela berkorban bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita berjudul perikopnya hukum perang. Tapi konteksnya pada saat itu Israel bukan sedang berperang Bapak Ibu. Ada beberapa catatan yang harus saya jelaskan. Ini adalah merupakan bagian dari pesan amanat terakhir yang disampaikan oleh Musa terhadap bangsa Israel. Kenapa saya katakan yang terakhir Bapak Ibu? Karena kasihan Musa gak sampai ke tanah perjanjian. Tuhan hanya berkenan Musa untuk lihat tanah perjanjian itu dari gunung Gispa. Jadi apa yang dilakukan oleh Musa sebagai pemimpin perjalanan umat digantikan oleh Yosua. Nah sebagai bentuk perpisahan Bapak Ibu ada pesan, ada amanat yang disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel. Apa itu? Ketetapan dan hukum-hukum yang harus mereka ingat, yang harus mereka pahami, dan harus menjadi pedoman hidup mereka ketika mereka hadir, mendiami dan hidup di tanah perjanjian. Mengapa ini menjadi penting? Supaya Bapak Ibu, Israel yang tadinya adalah budak dari bangsa Mesir, ketika masuk ke tanah perjanjian mereka bukan menjadi bangsa yang barbar. Jadi Bapak Ibu, syarat sebagai sebuah bangsa kan tentunya ada orang-orangnya, ada tanahnya, ada wilayahnya, ada batas-batasnya. Nah, Musa mau memperlengkapi mereka dengan hukum-hukum, dengan peraturan, dengan ketentuan, supaya mereka siap hidup sebagai sebuah bangsa yang besar, yang bertanggung jawab, yang adil, yang berakal budi. Begitu Bapak Ibu. Nah, hukum perang ini Bapak Ibu adalah salah satu dari ketetapan, dari hukum-hukum yang Musa sampaikan kepada umat Israel. Nah mari kita berikan perhatian Bapak Ibu terhadap pembacaan kita pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memberikan fokus kepada ayat yang pertama. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa hukum perang yang diberikan di sini Bapak Ibu adalah merupakan aturan
ketika Israel hendak untuk melakukan perang. Jadi bukan dalam kondisi diserang Bapak Ibu. Walaupun pada kenyataannya mereka harus siap untuk menghadapi segala sesuatu, termasuk juga serangan lawan. Tapi hukum yang mau dinyatakan di sini adalah lebih khusus tentang bagaimana Israel mempersiapkan pasukan-pasukan tentaranya untuk menghadapi peperangan. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca pada ayat yang kelima, di sini ada pesan yang harus disampaikan oleh pengatur pasukan terhadap tentara. Saya rasa pengatur pasukan ini adalah orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dalam hal berperang. Bisa jadi mungkin mereka komandonya ya Bapak Ibu. Jadi para pengatur pasukan ini harus berbicara kepada tentara-tentara mereka. Nah begini Bapak Ibu, barang siapa yang baru mendirikan rumah, ini unik Bapak Ibu. Barang siapa di antara kalian yang baru mendirikan rumah, kemudian rumah-rumah itu belum ditempati, jangan ikut perang, pulang aja. Karena takutnya nanti kalau kalian kenapa-napa, rumah itu baru dibuat dan belum ditinggali, kemudian sudah ditempati orang lain. Jangan, kasihan nanti kalian rugi. Kemudian Bapak Ibu, ini yang unik juga. Barang siapa yang membuat kebun anggur, tapi belum mengecap hasilnya, gak usah ikut berperang, pulang saja. Nikmatilah, kelolalah kebun anggur itu sehingga bisa menikmati hasil. Tidak boleh ikut, tidak perlu ikut dalam pertempuran. Kemudian yang ketujuh, pada ayat yang ketujuh Bapak Ibu, barang siapa yang sudah bertunangan dengan pasangannya, perempuan. Nah di sini kalau dikatakan dengan seorang perempuan, berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa tentara-tentara ini adalah laki-laki Bapak Ibu ya. Barang siapa sudah bertunangan dengan perempuan tetapi belum mengawininya, pulang saja. Jangan sampai ada apa-apa di perang, jelek-jelek kalau mereka mati dan kemudian perempuan yang sudah bertunangan itu kemudian dikawini oleh orang lain. Nah, yang kedelapan Bapak Ibu, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: siapa yang takut dan kemudian juga yang lemah hati boleh pergi dan boleh pulang. Jangan sampai orang-orang di rumah jadi tawar hati jika pada kenyataannya orang yang takut, yang tawar hati tadi pergi berperang dan kemudian mati. Nah Bapak Ibu, bagi saya ini adalah merupakan aturan yang unik ya Bapak Ibu ya. Kalau kita biasanya kan penentuan tentara-tentara tuh dari tinggi badannya, usianya, kemudian skillnya, entah dia jago lari kah, jago panah kah, atau lempar tombak lain sebagainya, saya kurang tahu ya Bapak Ibu. Tapi paling tidak kriterianya seperti demikian. Bukan dilihat dari siapa yang baru bangun rumah, siapa yang baru membuat kebun anggur, siapa yang baru bertunangan, siapa juga yang merasa takut dan tidak siap. Begitu Bapak Ibu. Nah kira-kira apa maksud daripada peraturan-peraturan ini Bapak Ibu? Mungkinkah orang yang baru bikin rumah itu orang yang lebih lemah daripada calon-calon tentara yang lain? Mungkinkah orang yang baru bertunangan itu dinilai lebih lemah daripada orang-orang yang sudah menikah atau bahkan mungkin belum bertunangan barangkali? Saya rasa peraturan ini bukan berbicara hal yang seperti demikian Bapak Ibu. Peraturan-peraturan ini mau berbicara, ada dua catatan yang saya temukan Bapak Ibu. Yang pertama berbicara soal keadilan. Jangan sampai orang yang sudah berencana baik, bahkan juga sudah membangun rumah, membangun kebun anggur, hendak untuk kawin dengan seorang perempuan, pada akhirnya kemudian mati oleh karena perang. Barangkali semua yang boleh ikut menjadi bagian dari tentara, ya ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Tapi yang akan menikah ini Bapak Ibu, yang dipertimbangkan sayang sekali jika pada akhirnya ia harus mati dalam berperang. Jadi ada situasi pertimbangan yang saya lihat yang sifatnya adil di sini Bapak Ibu. Tidak semua orang siap berperang karena kondisinya, karena ada hal-hal yang lebih penting yang harus perjuangkan di rumah. Maka itu kepala pasukan memilih bahwa dirinya sendiri barangkali
pengatur pasukan ataupun tentara-tentara yang lain harus rela berkorban bagi orang-orang dengan kondisi yang lebih khusus ini. Itu berbicara soal keadilan, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di sini juga mau berbicara soal semangat. Bapak Ibu, kita baca pada ayat yang ketiga. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sekarang kita bandingkan dengan pembacaan di ayat yang ke-8. Siapa yang takut, siapa yang lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumah. Sebenarnya ini bukan hanya berbicara soal kasihan orang di rumah karena kamu pasti mati karena kamu takut. Enggak, Bapak Ibu. Tapi memang ternyata ada kondisi-kondisi psikologis yang dinilai butuh untuk dimaklumi. Pertama mungkin memang karena takut, karena ketakutan seorang tentara kemudian mempengaruhi keahliannya dalam berperang. Atau mungkin juga dinilai bahwa dikhawatirkan karena ketakutannya, karena lemah hatinya, kemudian memberikan pengaruh secara psikologis kepada rekan-rekan tentara yang lain untuk kemudian juga tidak bersemangat dan takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ada pengecualian juga. Bagi mereka yang takut, bagi mereka yang lemah hati, lebih baik tidak perlu ikut daripada menyebabkan kekalahan. Nah Bapak Ibu, demikian firman Tuhan kita pahami bersama. Nah sekarang Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang bisa kita pelajari dan kemudian kita bawa pulang bersama sebagai pedoman, terkhusus yang membimbing kita dalam mempertimbangkan hal-hal untuk menyatakan sikap rela berkorban. Yang pertama, firman Tuhan ini mengatakan Bapak Ibu bahwa ternyata setiap kita Tuhan tempatkan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang siap berperang, ada juga yang tidak. Ada orang yang lemah, ada orang yang kuat. Ada orang yang memiliki potensi dalam satu hal, namun ada orang yang berpotensi pada hal yang lain, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kalau saya bisa, dia juga bisa. Dalam kasus khusus ya Bapak Ibu, misalnya dalam tim IT, saya tergabung dalam tim IT GPIB Peniel Palembang. Saya bisa edit dan lain sebagainya. Saya bisa nyalain kamera, saya bisa rakit kamera dan lain sebagainya. Tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk mengedit, menghasilkan sebuah video rekaman ibadah yang bagus. Ada orang-orang lain yang lebih berpotensi. Nah, hal itu juga harus saya pahami Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saya tidak ambil pekerjaan yang begitu banyak. Saya juga yang merekam, saya juga yang mengedit dan lain sebagainya. Saya harus memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk kemudian juga melakukan pengeditan video supaya membuahkan hasil yang baik. Begitu juga mungkin dengan orang lain yang melihat saya. Vikaris Patrick gak bisa edit video dengan baik. Barangkali Bapak Ibu atau saudara-saudara memiliki keahlian yang lebih khusus, Bapak Ibu boleh ajari saya, supaya kemudian saya yang tidak bisa menjadi bisa. Setiap kita ditempatkan oleh Tuhan dengan kondisi, dengan kemampuan yang berbeda-beda Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami, itu juga yang harus kita maklumi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dengan memahami, dengan mengetahui setiap potensi-potensi yang kita punya, dengan memahami bahwa saya ada kelebihan, saya punya kekurangan, dengan memahami orang lain punya kelebihan, punya kekurangan, di dalam itu semua Bapak Ibu akan lahir kepekaan. Saya rasa peraturan-peraturan ini bukan soal berbicara kamu pantas dan tidak pantas untuk berperang Bapak Ibu. Tapi aturan ini dibuat karena adanya kepekaan dari Allah yang juga mau diajarkan supaya juga kemudian umat menjadi peka terhadap kondisi dan potensi daripada masing-masing orang. Jadi Bapak Ibu, dengan lahirnya kepekaan tersebut,
Ketika Tuhan menempatkan kita pada kondisi yang lebih barangkali, lebih bisa, lebih mampu, lebih kaya, lebih berpotensi, hal-hal itu boleh kita gunakan untuk menolong orang-orang yang tidak terlalu berpotensi, yang sangat berkebutuhan, yang butuh pengharapan dan pertolongan daripada setiap kita. Jadi Bapak Ibu, bayangkan, saya mengajak untuk Bapak Ibu membayangkan, apabila hal-hal seperti ini kita sadari, siapa yang lebih berpotensi, siapa yang lebih berkebutuhan, dan kemudian itu membangun semangat kita untuk lebih peka, untuk melihat kebutuhan orang lain, bahkan juga bersemangat untuk membantu. Bayangkan Bapak Ibu, jika setiap orang memiliki pemahaman yang seperti demikian, saya rasa seharusnya tidak ada orang susah di muka bumi ini, karena semua saling menopang, semua saling membantu. Tapi biarlah Bapak Ibu, Roh Kudus yang senantiasa menolong kita semua, mengingatkan kita akan setiap potensi yang kita punya, yang kiranya juga boleh kita korbankan untuk menopang kehidupan orang lain. Di dalamnya, baik secara sadar ataupun tidak, kita jadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang baik yang boleh kami alami dan kami terima di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalamnya kami boleh senantiasa merasakan Tuhan sayang terhadap setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan setiap kami pada malam hari ini, mengajarkan kami untuk lebih peka Tuhan terhadap orang-orang yang lebih membutuhkan pertolongan kami. Ada banyak kondisi-kondisi Tuhan di mana kami boleh mengambil sebagai kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kehidupan banyak orang. Perlengkapi kami Tuhan, buat hati kami menjadi lebih peka lagi, bahkan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh menuntun setiap kami untuk melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengar. Bapa, kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk gereja beserta dengan pelayanan-pelayanan yang boleh dilangsungkan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu, untuk para pendeta, untuk para presbiter, untuk pemain musik, pemandu lagu, tim IT, gereja Tuhan di mana saja Tuhan berkati, sehingga boleh terus berkreativitas untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik
bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan di tengah situasi pandemi seperti ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terkhusus dalam menghadapi pandemi. Ada kebijakan, ada peraturan, ada hal-hal yang boleh ditentukan, dan kami boleh yakin dan percaya, senantiasa berharap hikmat Tuhan yang boleh menuntun itu semua, agar apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang diberlakukan Tuhan, itu yang terbaik bagi kami. Kami sebagai masyarakat juga boleh hidup dengan senantiasa menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, agar kami tidak sakit dan juga tidak menjadi penular penyakit bagi orang-orang di sekitar. Kami terus berharap Tuhan bahwa mujizat-Mu segera terjadi dan pandemi ini akan segera berlalu. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang boleh bersatu hati untuk beribadah, jemaat-Mu GPIB Peniel Palembang sektor 1, 2, 3, 4, maupun setiap kami yang boleh juga hadir sebagai jemaat simpatisan. Tuhan kenal kami, Tuhan tahu kami, pribadi lepas pribadi, bahkan Tuhan juga mendengar setiap doa seru yang kami panjatkan, pergumulan, kerinduan, pengharapan kami selalu angkat ke Tuhan, dan kami boleh yakin dan percaya Tuhan boleh dengar itu semua. Tuhan tahu, dan kami percaya Tuhan juga boleh turut mengabulkan apa yang kami minta. Tapi jadikan kami pribadi yang lebih rendah hati Tuhan, untuk melihat apapun yang kami terima, apapun yang kami alami tengah-tengah kehidupan, biarpun mungkin seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami minta dari doa, tapi itulah yang terbaik dari Tuhan, karena Tuhan yang maha mengetahui lebih daripada kami apa yang kami butuhkan. Bapa, jangan jauh daripada kami mohon hikmat serta kebijaksanaan-Mu yang boleh menuntun langkah kaki setiap kami dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak tengah-tengah keluarga, sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, sebagai siapapun kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan tempatkan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan, bukan menjadi batu sandungan, tapi kami boleh melakukan itu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, jadi garam dan terang bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha kami Tuhan, setiap kami bahkan yang berkerinduan untuk menemukan seorang jodoh dari Tuhan, menantikan pekerjaan, berkati Tuhan setiap rencana yang boleh kami lakukan dan usaha-usaha yang boleh kami lakukan dalamnya. Turut campur tangan di dalamnya Bapa, agar kami boleh senantiasa menemukan jodoh yang terbaik, boleh senantiasa menemukan pekerjaan yang Tuhan berikan, boleh senantiasa Tuhan mengalami hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini yang kami yakin dan percaya itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa untuk kami ataupun orang-orang di sekitar kami yang pada saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh dalam masa proses pemulihan. Bapa, pulihkan, karena kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan Sang Maha Tabib. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami hanya meminta pemulihan hanya daripada Tuhan. Berkati obat-obatan, berkati makanan minuman, berkati tangan-tangan dokter, berkati tangan-tangan siapa saja Tuhan yang boleh merawat. Kiranya jamahan Tuhan juga boleh turut hadir di dalamnya, menjadi sumber kekuatan yang baru, boleh kembali pulih, bersuka cita memuji nama Tuhan atas kesembuhan yang dialami, boleh kembali melangsungkan aktivitas pekerjaan, pelayanan, terlebih khusus pulang ke rumah, berkumpul kembali bersama dengan orang-orang terkasih. Ini doa kami Bapa, ini harap kami, ini seru hati kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawa ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan namamu di dunia. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan masih dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
Jemaat, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya.